Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka Nadia Putri, Nurmala Putri, Inna Syakira, dan Sabrina Gustinur Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenal suku Baduy dengan konsep multikultur. Yang pertama ada etnosentrisme. Menurut suku Baduy, kehadiran sinyal internet juga bertentangan dengan norma dan adat istiadat masyarakat suku Baduy, khususnya di Baduy Dalam, di Desa Knekes, Kecamatan Laudamar, Kabupaten Lebak, Banten. Keputusan pemimpin lembaga adat Baduy di Desa Knekes, Kecamatan Laudamar, Kabupaten Lebak, Banten, yang meminta penghapusan jaringan internet. Hal ini berhubungan dengan sifat etnosentrisme, karena menganggap internet membawa dampak buruk dan enggan melakukan kemajuan teknologi untuk berusaha mempertahankan keaslian budaya mereka. Dengan demikian, suku Baduy berarti menganggap bahwa sukunya tidak mau dipengaruhi oleh pengaruh luar, seperti contohnya yaitu internet. Selanjutnya ada rasisme. Pada kasus ini, ada warganet yang mentweet di Twitter ketika Presiden Jokowi memakai baju adat Baduy. Menghina pakaian juga bisa dianggap rasis dalam konteks tertentu, terutama jika hinaan tersebut terkait dengan budaya atau identitas etnis tertentu. Ini bisa terjadi ketika seseorang secara tidak adil mengejek atau merendahkan pakaian tradisional atau budaya suatu kelompok tertentu sebagai cara untuk menghina atau merendahkan mereka. M. Bernier diduga melakukan ujaran rasis terhadap suku Baduy sekaligus penghinaan ke Presiden Joko Widodo. Redaksi menganggap sikap itu tidak bisa ditoleransi. Redaksi Tirto menyebut rasisme adalah bentuk kebencian, tidak menoleransinya. Sikap kami terhadap masyarakat Baduy dan komunitas adat lain tercermin dalam laporan-laporan kami, dan kami selalu menjunjung nilai-nilai inklusivitas dalam keredaksian. Lalu selanjutnya ada prasangka. Kami, orang Baduy, merasa ditipu. Mereka menganggap orang Baduy bodoh. Saya pun tidak tahu kalau ini madu palsu, soalnya saya tidak tahu dari mana datangnya dan keluarnya madu palsu ini. Menghina bodoh termasuk dalam kategori prasangka, karena itu melibatkan penilaian negatif terhadap seseorang berdasarkan persepsi subjektif tentang kecerdasannya. Prasangka adalah penilaian atau sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan pada stereotip atau keyakinan tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya ada stereotip positif. Nah, suku yang terkenal dengan kecantikan wanitanya adalah suku Baduy yang berada di pegunungan Kendeng, Desa Knekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Siapa yang mendatangi suku Baduy akan disunggung dengan pemandangan kecantikan wanitanya. Maka dari itu kami di sini mengutip artikel yang berjudul Wanita Suku Baduy Dikenal Cantik dan Bersih Tanpa Noda. Ini rahasianya. Nah, memuji suku Baduy sebagai cantik dapat dianggap sebagai stereotip positif jika diucapkan dengan niat baik dan tanpa maksud merendahkan atau mengklasifikasikan suku Baduy secara berlebihan berdasarkan penampilan mereka. Stereotip positif adalah generalisasi yang menggambarkan suatu kelompok dengan cara yang menghargai atau mengagumi karakteristik atau sifat-sifat tertentu dari kelompok tersebut. Maka dari itu, kami mengambil artikel tersebut sebagai contoh dari stereotip positif. Tidak hanya stereotip positif, tetapi juga ada stereotip negatifnya. Nah, suku Baduy ini mereka menolak teknologi, khususnya listrik, dan menolak peralatan modern. Jadi mereka hanya mengolah tanah dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan masyarakat Baduy Dalam tidak pernah menggunakan sarana transportasi sama sekali. Kemana-mana selalu berjalan kaki hingga ratusan kilometer jauhnya. Di sini ada artikel yang dimana mengatakan menjaga kemurnian dengan isolasi. Nah, pernyataan bahwa suku Baduy menutup diri adalah suatu stereotip yang bisa dianggap negatif, karena itu menciptakan gambaran yang tidak akurat atau sempit tentang suku tersebut. Istilah menutup diri atau isolasi seringkali menyiratkan bahwa suatu kelompok tidak mau berinteraksi dengan orang luar atau berpartisipasi dalam budaya umum yang bisa diinterpretasikan sebagai tindakan yang terisolasi atau tertutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.